Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas analisis jurnal pada jurnal analitik geovisual pola kejadian dan pergerakan kriminalitas berbasis data media sosial. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Hesti Anggreni Tias, NIM 2024 10 10 11 34. Lalu ada saya sendiri, Elsa Dora Dita Ramadhani, NIM 2024 10 10 10 17. Lalu ada Elsa Ditya, NIM 2024 10 10 10 74. Dan ada Nada Dewata, NIM 2024 10 10 10 96 dari kelas APD C. Analisis jurnal kami kali ini memiliki referensi pada jurnal yang berjudul Analitik Geovisual Pola Kejadian dan Pergerakan Kriminalitas Berbasis Data Media Sosial. Nah, jurnal ini merupakan hasil dari Proceeding Seminar Nasional Geotik 2019 pada Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Lalu di sini ada analisis artikel atau paper yang mencakupnya. Satu, ada permasalahan yang dibahasnya. Yang kedua, ada solusi pemecahan masalahnya. Dan yang ketiga, ada teknik analitik dan visual data. Dan yang terakhir, ada pembahasan tentang analisis explanatory dan storytelling. Atau what, who, what, dan who. Jadi selanjutnya itu ada permasalahan yang dibahas pada jurnal ini. Jadi permasalahan yang dibahas itu adalah tentang tindakan kriminalitas di Jakarta dengan memanfaatkan pendekatan laporan media sosial untuk melakukan analisis fenomena kriminalitas. Selanjutnya itu untuk kriminalitas sendiri adalah segala sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum dengan mengambil apa yang bukan menjadi haknya sehingga mengganggu stabilitas sosial. Kriminalitas itu umumnya disebabkan oleh kesenjangan sosial, sehingga memicu iri dan dendam, hingga akhirnya memicu perbuatan kriminal seperti merampok, mencuri, begal, dan sebagainya. Kriminalitas ini merupakan masalah yang serius yang dihadapi oleh semua pihak. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial untuk melakukan analisis kriminalitas itu sangat berguna untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya di daerah Jakarta. Lalu di sini ada solusi pemecahan masalahnya. Jadi saran saya sebaiknya perbanyak kegiatan identifikasi dan ekstraksi informasi kejahatan dalam rangka mengurangi tingkat kriminalitasnya yang berfluktuasi, dan penggunaan objek spasial dan variabel temporal dapat memberikan gambaran visual yang lebih baik terhadap data kriminalitas yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi hasil analitiknya, geovisualnya dapat membantu berbagai pihak dalam rangka pengambilan keputusan menyangkut keamanan lingkungan. Jadi, seperti yang dikatakan untuk aktivitas analitik geovisualnya, bisa jadi perlengkapan yang digunakan buat aktivitas analisis pola peristiwa serta pergerakan kriminalitas dengan memakai variabel spatial atau temporal itu. Informasi lewat media sosial ialah salah satu tipe informasi yang membagikan data menimpa waktu serta keruangan dalam wujud event atau based serta time series-nya. Pemanfaatan informasinya itu seperti spasial, temporal, hendaknya tingkat performanya di dalam aktivitas analisisnya itu seperti kejahatan yang masih memakai tata cara statistik. Analisis informasi itu dengan memakai variabel waktu serta keruangan bisa menggambarkan secara langsung fenomena yang terjalin. Sebaliknya perhitungan statistik yang mengekstraksi informasinya bersumber pada jumlah serta jenisnya. Jadi di sini ada tampilan pola kejadian kriminalitas setiap wilayah keseluruhan. Next. Lalu selanjutnya ada teknik analitik dan visualisasi data. Nah, teknik analitik pada artikel yang kita bahas menggunakan teknik analitik geovisual. Nah, untuk analitik geovisual sendiri ini untuk mengidentifikasi pola dan pergerakan kejadian. Teknik ini memanfaatkan variabel spasial temporal melalui data media sosial dengan menggunakan metode analisis pola spasial berdasarkan agregasi waktu. Lalu visualisasi data yang digunakan di artikel ini adalah metode point pattern analysis. Untuk metode ini itu untuk mengidentifikasi pola kriminalitas di wilayah studi. Metode tersebut memvisualisasikan pola dari sebaran lokasi kriminalitas berdasarkan zona dengan ukuran radius yang sama terhadap lokasi pos keamanan untuk mengidentifikasi area yang dipengaruhi oleh jenis kriminalitas tertentu. Lalu ada pendekatan lain untuk mengetahui pola kejadian kriminalitas dengan menggunakan visualisasi Voronoi. Lalu lanjut ke tahapan metode. Yang pertama ada peralatan dan bahan penelitian. Nah, bahan penelitian yang diambil di artikel ini yaitu data, laporan kriminalitas yang bersumber dari proses mining data menggunakan media sosial Twitter, dan laporan kriminalitas yang diperoleh dari mining
mendata akun-akun info pelaporan di DKI Jakarta. Nah, lalu untuk untuk peralatannya yaitu vAnalytic, Command Prompt, Windows, dan Python. Yang kedua yaitu ada akuisisi data. Nah, untuk kegiatan akuisisi data ini, pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data laporan kriminalitas bersumber dari crowdsource yang melalui media sosial Twitter dan Instagram. Proses pengolahan data ini menggunakan metode web scraping. Lalu yang ketiga ada pengolahan data. Pengolahan data ini dibagi menjadi tiga, yaitu pengolahan data kriminalitas yang menggunakan metode cleaning dan filtering, lalu pengolahan data statistik yang menggunakan Voronoi Map, lalu yang ketiga ada analitik geovisual yang menggunakan analitik reasoning. Lalu ada pola kejadian kriminalitas dan pola pergerakan kriminalitas. Next. Nah, di sini terdapat web scraping. Nah, web scraping sendiri itu merupakan metode yang bekerja dengan melakukan pencarian pada struktur dari Twitter, data Twitter dalam format JSON yang ada di Python. Struktur data tersebut ditampilkan dalam bentuk timeline web yang dapat diakses secara bebas oleh publik. Lalu next, ada clustering. Nah, untuk clustering sendiri ini itu merupakan mencari pola kejadian kriminalitas. Nah, proses clustering ini dilakukan dengan menghitung kedekatan kelompok data berdasarkan nilai ketetanggaan. Hasil clustering didapatkan perhitungan nilai kelompok data di setiap wilayah dikategorikan ke dalam 3 kelas berdasarkan persentase jumlah objek yang membentuk klaster pada wilayah tersebut. Memvisualisasikan secara interaktif hasil pengolahan clustering dengan menggunakan visualisasi graduated circle dan Voronoi Map untuk mempresentasikan prediksi persentase pengelompokan kejadian kriminalitas yang membentuk klaster di setiap wilayah. Lalu yang ketiga ada OD movement. Untuk OD movement ini masuk ke pola pergerakan kriminalitas. Untuk proses analitis movement data dilakukan dengan menggunakan posisi lokasi origin dan destination terhadap waktu dimulai dan berakhirnya urutan kejadian kriminalitas pada setiap kelompok temporal data. Memvisualisasikan hasilnya ini dengan mengolah OD movement dengan menggunakan visualisasi curve line dan Voronoi Map yang memperlihatkan pergerakan rentetan kejadian dalam interval waktu setiap jam. Next. Baik, selanjutnya analisis eksploratory dan storytelling. Nah, jadi dalam data storytelling itu kita harus fokus pada analisis eksploratorinya dibanding dari eksploratorinya. Dan di sini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu who, what, dan how. Jadi yang pertama ada who. Di sini melibatkan audiens dan juga target audiens dan juga bagaimana audiens melihat kita. Jadi pada tahap ini kita harus mengenali siapa dahulu audiens kita, dan semakin spesifik audiensnya akan semakin baik posisi dalam berkomunikasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan para stakeholder. Nah, target audiens pada jurnal kali ini yaitu dataset kriminalitas yang bersumber dari crowdsource melalui pelaporan dari media sosial oleh masyarakat umum. Nah, data ini didapatkan dari data laporan kriminalitas yang bersumber dari proses mining data menggunakan media sosial Twitter dan laporan data kriminalitas yang diperoleh dari mining metadata akun-akun info pelaporan di DKI Jakarta. Yang selanjutnya, bagaimana audiens melihat kita. Nah, selain mengenali audiens tadi, kita juga harus bisa melihat nih bagaimana audiens melihat kita itu seperti apa. Sementara audiens di sini melihat kita sebagai peneliti, sebagai data analis. Selanjutnya yaitu pada komponen what. Di sini ada 3 poin, yaitu action, mechanism, dan tone. Jadi action ini yang pertama merupakan penjelasan secara umum bagaimana mengenai permasalahan umum dan tindakan apa yang harus dilakukan sebagai audiens untuk mendapatkan suatu strategi atau solusi pada peneliti. Nah, pada jurnal ini aksi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi pola kejadian kriminalitas di beberapa platform media sosial dan melakukan analitik geovisual dalam analisisnya tadi. Selanjutnya pada poin mekanisme, di sini merupakan penyampaian metode yang dilakukan. Dalam jurnal ini, analitik geovisual ini dilakukan menggunakan metode analisis pola spasial dalam pergerakan rentetan kejadian kriminalitas berdasarkan agregasi waktu. Selanjutnya pada poin tone, yaitu merupakan gaya bicara atau intonasi dalam penyampaian suatu informasi ketika berkomunikasi dengan para audiens. Nah, di sini kita menggunakan gaya bicara yang santai, tidak terburu-buru, namun tetap mudah untuk dipahami. Komponen ketiga yaitu how. How di sini bagaimana penggunaan data yang dilakukan itu bisa membuat suatu keputusan. Nah, dengan adanya penelitian dan data yang sudah dianalisis oleh peneliti ini, informasi yang diperoleh diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan keamanan di sekitar lingkungan studi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.